Oke, halo anak-anak, 12 IPA ya. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan menjelaskan ataupun ya, memberi jawab kepada kalian mengenai latihan soal USP kita. Kali ini kita akan membahas tentang yang esai ya. Esai. Tips dari saya adalah ketika kalian menemukan soal esai yang menunjukkan sebuah teks, ya, tolong kalian baca terlebih dahulu adalah pertanyaannya. Pertanyaannya, kalian pahami terlebih dahulu pertanyaannya, lalu baru kalian cari kaitan pertanyaan tersebut dengan teks, ya. Oke. Nah, pada pertanyaan nomor 1, esai nomor 1 ini, kalian diminta untuk uraikan 3 faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM secara internal. Ya, kalian tahu kan ada faktor penyebab pelanggaran HAM secara internal dan eksternal. Nah, ini yang diminta adalah secara internal dari kasus pelanggaran HAM di atas atau dari kasus Munir dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, kita akan bahas ya. Nah, pada kasus Munir ini dikatakan bahwa Munir meninggal pada pukul 6:10 waktu setempat ya, dalam perjalanan menuju Amsterdam, Belanda ya. Dia menaiki pesawat dengan kode penerbangan GA94 dari Jakarta menuju Belanda. Ya, diperkirakan seharusnya Munir sampai di Belanda itu atau di Amsterdam itu pukul 18:10, namun pukul 6:10 Munir meninggal dunia. Oke, 3 jam setelah pesawat lepas landas, kita lihat di sini 3 jam setelah pesawat lepas landas dari Bandara Changi, Singapura, seorang pusher atau supervisor kabin menyampaikan kepada kapten bahwa ada seorang bernama Munir yang mengalami sakit ya, 3 jam setelah lepas landas dari Singapura. Lalu kapten meminta seorang dokter yang merupakan salah satu penumpang di pesawat tersebut untuk memeriksa Munir dan memonitornya kondisi Munir tersebut. Lalu Munir dipindahkan kursinya ke sebelah sang dokter. Namun setelah pesawat mendarat sesuai dengan ketentuan, setelah mendapat bantuan ya dipindahkan tempat duduknya berdekatan dengan dokter. Lanjut, sekitar 2 jam pesawat akan mendarat ya, 2 jam pesawat akan mendarat atau 6:10 tadi. Ternyata Munir sudah meninggal ketika Purser Najib dan dokter yang tidak disebutkan namanya ini melihat kondisi Munir, ternyata Munir sudah meninggal dunia. Lalu setelah pesawat mendarat, berdasarkan ya ketentuan atau regulasi bandara di Amsterdam, jenazah Munir harus diperiksa. Jenazahnya harus diperiksa dan juga setelah ada koordinasi dengan KBRI di Den Haag, ini diperbolehkan untuk diperiksa. Oke. Kita akan menguraikan pelanggaran HAM secara internal dari kasus Munir ini. Yang pertama, pelanggaran HAM secara internal ada pada bagian ketika seseorang tidak mengetahui atau tidak mendapatkan pendidikan ataupun tidak mengerti bahwa
dia telah melakukan pelanggaran HAM. Yang pertama adalah ketika kapten memerintahkan kepada supervisor awak atau purser najib untuk meminta pertolongan ya, kepada seorang dokter yang duduk di kursi nomor 1 IJ. Setelah diberikan pertolongan, itu kan saat itu Munir baru 3 jam setelah lepas landas. Lalu Munir meninggal 2 jam sebelum mendarat. Berarti ada waktu dari 3 jam setelah lepas landas sampai sebelum 2 jam mendarat, itu ada waktu Munir dibiarkan hanya mendapat pertolongan. Ya, jadi kapten tidak mengetahui bahwa ia telah melakukan pelanggaran HAM. Seharusnya memang Munir setelah mendapat pertolongan pertama harus ada pendaratan darurat untuk Munir mendapatkan perawatan lebih lanjut. Ya, itu pertama, karena kapten tidak mengetahui bahwa ia melakukan pelanggaran HAM. Selanjutnya adalah secara internal, pelanggaran HAM terjadi karena tidak adanya empati terhadap korban. Tidak ada empatinya ini adalah ketika najib, lalu kapten, dokter tidak istilahnya tidak terus-menerus memantau, tidak terus-menerus mengkhawatirkan ya, jarak antara 3 jam setelah lepas landas sampai 2 jam sebelum Munir meninggal, 2 jam sebelum pesawat mendarat, itu ada waktu yang cukup panjang. Jadi mereka hanya memberikan pertolongan pertama lalu akan seperti membiarkan, tidak ada empati. Ketika tidak ada empati kepada Munir, akhirnya Munir harus meninggal dunia. Karena itu sebenarnya penting untuk melakukan pendaratan darurat, karena awak ataupun orang-orang yang ada di dalam pesawat tidak mampu untuk memberikan pertolongan yang terbaik kepada Munir. Ya. Harusnya memang ada pendaratan darurat, lalu Munir diberikan pertolongan terbaik di rumah sakit. Seperti itu. Untuk yang ini saya akan jelaskan kembali. Yang terjadi
Tadi setelah adanya tadi setelah dua hal paling utama adalah tidak adanya rasa empati, lalu pengetahuan yang rendah tentang HAM atau dia tidak mengetahui bahwa itu adalah pelanggaran HAM. Lalu yang ketiga adalah sikap memperdulikan diri sendiri, ya, individualistis. Sikap individualistis ini membuat seseorang tidak menyadari atau ya tidak mengetahui, bahkan tidak peduli tentang orang lain. Ya, dia tidak memberikan toleransi apapun kepada orang lain. Jadi sikap individual ataupun hanya memperdulikan diri sendiri dan intoleran untuk hal yang hampir sama dengan pelanggaran HAM dalam faktor internal pelanggaran HAM, di mana kita bisa lihat bagaimana kapten mementingkan untuk pesawat ya, tetap pada jadwalnya. Ya, lalu juga kurser tetap melakukan tugasnya, ya, dia yang supervisor, dia harus mengurus penumpang lain, tidak hanya diri. Lalu dokter juga dia adalah penumpang, karena dia tidak sedang berada dalam tugasnya menjadi seorang dokter tentu saja. Ya, mungkin dia juga tidak membawa peralatan yang lengkap sehingga tidak bisa membantu dengan maksimal. Jadi ada rasa intoleransi lain. Ya, ketika tidak adanya empati, maka kita bisa saja melakukan pelanggaran HAM. Lalu yang paling penting adalah kita harus memperkaya diri kita dengan ya, pengetahuan tentang hak asasi manusia. Ketika kita tidak tahu hal tersebut adalah pelanggaran HAM, ya, itu kita sudah menjadi seorang pelanggar HAM. Gitu. Ya, itu adalah untuk jawaban nomor 1. Ya, kalian bisa uraikan seperti yang saya katakan, ataupun bagaimanapun kalian menuliskannya, yang terpenting ada jawaban seperti faktor-faktor di atas. Walaupun sebenarnya faktor internal banyak sekali, mungkin ada lebih dari 3. Tapi yang berkaitan dengan kasus Munir adalah 3 hal yang saya katakan sebelumnya itu. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang lembaga peradilan memiliki fungsi relatif dan absolut. Ya. Pertanyaannya adalah sesuai dengan kompetensinya, lembaga peradilan memiliki fungsi relatif dan fungsi absolut. Kalian diminta untuk menguraikan wewenang lembaga peradilan sesuai dengan kompetensinya absolut. Ya, kompetensi absolut. Ya, kompetensi absolut adalah kompetensi relatif dan absolut adalah kompetensi yang berbeda. Ya. Kompetensi relatif itu digunakan berdasarkan wilayah ataupun istilahnya yurisdiksi dari lembaga peradilan tersebut. Sedangkan kompetensi absolut adalah berdasarkan objek atau materi yang diperkarakan. Kita akan melihatnya di yang sudah saya cari. Berdasarkan kompetensi absolut, kompetensi absolut diartikan sebagai kewenangan pengadilan mengadili suatu perkara atau sengketa yang didasarkan kepada objek, ya, objek atau materi yang diperkarakan, materi pokok perkara. Itu terjelaskan atau bisa dilihat, dan penjelasannya dapat kalian baca pada pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang mungkin saat ini telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Ya, kompetensi absolut itu didasarkan pada lingkungan kewenangan, lingkungannya
pengadilan. Oke, ke peradilan. Lalu ada masing-masing lingkungan mewujudkan kewenangan mengadili tertentu. Jadi ada hal yang bisa diadili tertentu, kewenangan tertentu. Diversity jurisdiction. Lalu ada kewenangan tertentu tersebut menjadi kewenangan absolut pada masing-masing peradilan sesuai dengan subjek dan materi. Objek atau materi. Oleh karena itu masing-masing lingkungan pengadilan hanya berwenang mengadili perkara atau kasus yang dilimpahkan undang-undang kepadanya. Oke, contohnya adalah 4. Ada 4 lah di Indonesia. Untuk pengadilan umum, yang ada pengadilan negeri tingkat 1, tingkat 2, pengadilan tinggi seperti itu ya. Pengadilan umum adalah pengadilan negeri tingkat 1, tingkat 2, lalu ada pengadilan tinggi seperti itu ya. Ada pengadilan tata usaha negara atau PT-UN yang mengurus tentang sengketa-sengketa perusahaan atau bisnis biasanya terjadi di pengadilan tata usaha negara atau PT-UN. Memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara objek tentang peraturan-peraturan umum pemerintahan yang baik. Biasanya juga PT-UN ini dikaitkan dengan perusahaan-perusahaan milik negara. Ya, lalu ada pengadilan agama, ya, secara khusus berhubungan dengan perkara perkawinan, waris, hibah, wakaf yang berhubungan dengan agama. Ya, lalu ada pengadilan militer, ya, untuk tentara dan para anggota militer tidak bisa diadili secara umum, maka mereka secara absolut harus masuk dalam pengadilan militer. Oleh karena itu undang-undang mengamanatkan untuk dibentuknya pengadilan militer agar para tentara ataupun anggota militer bisa diadili secara adil dan terbuka. Kalian bisa menjelaskan kompetensi absolut berdasarkan hal-hal ini. Yang sesuai dengan pertanyaannya adalah uraikan wewenang lembaga peradilan sesuai dengan kompetensi absolut. Jadi pengadilan umum, pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutuskan perkara pidana serta perkara perdata. Lalu PT-UN adalah yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara yang objek keputusannya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Jadi biasanya ada istilahnya kasus-kasus yang berkaitan dengan perusahaan milik negara. Lalu pengadilan agama yaitu pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara berhubungan dengan hubungan agama, perkawinan, hibah, wakaf, zakat, ekonomi syariah, dan segala yang berhubungan dengan agama. Lalu ada pengadilan militer yang memeriksa, mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh anggota militer atau prajurit TNI. Jadi saya bilang memerlukan lembaga peradilan khusus karena mereka adalah bagian dari Tentara Nasional Indonesia dan semuanya berdasarkan lembaga independen TNI. Perlu pengadilan tersendiri yaitu pengadilan militer. Jika kami menjelaskan lembaga peradilan berdasarkan kompetensi tersebut, oke, itu saja untuk penjelasan esai nomor 1 dan 2. Jika ada pertanyaan kembali silakan kalian sampaikan di meeting ataupun di channel sampaikan di channel TV ataupun kalian bisa untuk bertanya langsung kepada saya atau bertanya di grup kalian masing-masing
bentuk teks, lalu teks saya, sehingga bisa saya istilahnya berikan jawaban atas pertanyaan kalian. Oke, sekian presentasi dan juga penjelasan dari saya. Terima kasih, semangat untuk persiapan USBM. Semangat.